Hahaha, aku mati ketawa. Aduh, Zuang-Zuang gak apa-apa kan? Kenapa marahin anakku? Lagian, tangan kotormu nyentuh dia. Udah nggak apa-apa. Ada apa? Oh, gak apa-apa, aku tadi. Zuang kok nangis? Ha! Kan udah aku bilang, suruh ibumu pakai sarung tangan dan masker. Baru pegang anakku. Gimana kalau Zuang ketularan penyakit kotor dari desa mereka? Bukan, tadi aku lihat Zuang hampir jatuh. Lagi pula, aku nggak sakit kok. Tanganku udah dicuci bersih. Orang desa kotor kayak kalian bisa bersih? Disinfeksi. Tanganku. Aduh, udah deh. Bu, kan aku udah beliin sarung tangan buat ibu? Aku tadi lihat Zuang hampir jatuh. Aku panik jadi langsung peluk dia. Sayang, kamu juga harus lebih perhatian ke anak. Apa? Kamu nyalahin aku? Dia nggak bermaksud begitu. Pergi sana kamu. Dulu keluarga kalian cuma kasih mas kawin 30 juta. Rumah jelek nggak sampai 200 meter persegi. Aku udah turun derajat nikah sama keluarga kalian. Sayang, ngapain bahas itu lagi? Now pain? Kalau keluarga kalian nggak miskin sampai nggak bisa bayar art, nggak perlu suruh nenek tua ini jagain aku. Aku nggak bakal hidup susah kayak gini. Yo, lihat deh, akhir-akhir ini aku kerja sambil beres-beres rumah. Aku bahkan nggak bisa tidur nyenyak. Udah, kan Yoyo bilang gak betah sama kamu. Kamu pulang aja ke kampung. Nak, aku habisin tabungan seumur hidup buat beliin rumah buat kamu. Kamu mau usir aku? Ini semua karena kamu gak punya kemampuan. Kalau kamu kayak orang tua Yoyo yang bisnis, aku gak bakal direndahkan kayak gini. Salahku, semua hari ini salahku. Aku pergi. Tuan muda, jangan salahin aku. Aku cuma kerja dibayar. Cepetan pergi, nggak usah peduliin anak ini. Dilempar di cuaca dingin kayak gini, juga nggak bakal selamat. Sakejan. Ayo pergi. Anak siapa ini? Lihat anak ini kelihatan saksikan. Pasti udah nggak diinginin. Aku juga nggak bisa nafkahin kamu. Gimana kalau kamu aku antar ke kantor polisi? Nanti juga dikirim ke panti asuhan, kasihan banget. Tidak akan pernah. Ada semua jenis orang, bahkan anak pun tidak diinginkan. Sudahlah, kita berdua tidak punya keluarga, mulai sekarang kamu adalah cucuku. Kita berdua bersama, berarti sudah punya keluarga. Nak, di mana kamu sebenarnya? Mantan kepala rumah tangga yang menculik si kecil sudah dihukum. Kebenaran akhirnya terungkap, sayangnya anak kita. Sampai sekarang tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Bertahun-tahun tidak ada kabar. Mungkin. Tidak mungkin, dia beruntung pasti tidak apa-apa. Jika ada yang bisa menyelamatkan Yang, meski harus menghabiskan seluruh harta, aku akan membalas orang itu. Nenek. SSST, bukankah nenek sudah bilang, jangan panggil nenek di luar? Kalau sampai anak-anak lain tahu, kamu punya nenek pemulung, mereka akan menertawakanmu. Tidak apa-apa, Yang, nenek, Yang, siapa dia? Dia nenekku, nenek terbaik di dunia. Dia membesarkanku dengan mengumpulkan sampah. Botol minuman kalian sudah tidak dipakai? Kalau tidak mau, berikan saja pada nenek, nenek akan ambil. Oh baik, terima kasih ya. Aku sangat iri padamu. Yang, hari ini dapat banyak sekali. Sebentar lagi, nenek akan belikan permen lollipop untukmu. Nenek. Iya. Yang, kenapa kamu? Yang. Penyakit anak ini adalah bawaan sejak lahir. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, perlu operasi transplantasi ginjal. Sebelumnya, mungkin karena alasan ini orang tuanya membuangnya. Kecocokan saya berhasil, berikan ginjal saya untuknya. Sayangnya, dalam kondisi Anda sekarang, sudah saya katakan,
Usia sudah terlalu tua, risiko operasi transplantasi ginjal terlalu tinggi. Lagi pula anak ini hanya ditemukan. Anda rela mengorbankan nyawa? Sudah lama aku menganggapnya sebagai cucuku sendiri. Rumah sudah aku jual, operasi ini harus dilakukan. Rumah sudah dijual, bagaimana hidup selanjutnya? Asal bersama Yang, dimanapun adalah rumah, tidak apa-apa. Uang hasil jual rumah baru cukup untuk biaya operasi. Tapi pengobatan pemulihan selanjutnya masih butuh uang. Begini saja. Kami mengasih uang, ini sebagai tanda permintaan kami. Tidak, ini tidak bisa diterima. Dengarkan, kamu harus menerimanya. Setelah operasi, ikuti pengobatan dengan baik. Terima kasih, terima kasih. Jangan-jangan, cepat bangun. Terima kasih, orang baik. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Cepat bangun. Terima kasih, dokter. Nenek, Yang, cepat ke sini. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Jangan. Cepat bangun. terima kasih, dokter. Terima kasih. Yang, kamu harus berterima kasih kepada nenek, ya. Kami semua juga tersentuh oleh nenek. Yang, kita diselamatkan. Terima kasih, Nenek. Nenek, jangan menangis. Nenek, apakah aku akan mati? Yang, jangan takut. Nenek akan merebut nyawamu dari Raja Neraka. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Dengan giok yang persis sama, seperti milik Tuan Muda. Benar. Ya. Dia diadopsi, dan sudah menjalani operasi transplantasi ginjal. Cepat siapkan pesawat. Sekarang juga jemput Tuan Muda dan penyelamat keluarga kita. Baik. Operasinya sangat sukses. Dalam setengah bulan lagi, kondisi Yang akan pulih sepenuhnya. Masa pemulihan Anda masih panjang. Luka ini bisa terbuka kapan saja. Jadi Anda tidak boleh buru-buru berjalan-jalan. Yang suka sekali permen lollipop. Sudah lama aku tidak membelikannya, hatiku tidak tenang. Tidak. Oh iya, dokter, semua uangku ada di sini. Untuk masa pemulihan Yang, gunakan obat yang terbaik. Baik, Nenek. Tenang saja, kami pasti akan memberinya obat terbaik. Terima kasih. Dokter, ada yang mencari Anda. Kamu sibuk saja. Aku bisa jalan sendiri. Baik, kami pergi dulu ya. Ibu, kenapa tidak bilang tentang hal sebesar ini? Nak, dokter bilang dalam sebulan ibu bisa pulang. Siapa yang bicara tentang operasi? Aku bicara tentang kamu menjual rumah. Kenapa tidak bilang? Penyakit Yang juga tidak bisa ditunda lagi. Aku jual rumah juga untuk berobat Yang. Tidak peduli cucu kandung sendiri, malah urusi anak haram itu. Kamu benar-benar nenek yang bertanggung jawab. Siapa bilang aku tidak peduli zuang-zuang? Lagi pula dulu kalian yang mengusirku kembali ke kampung halaman. Menyuruhku menjauhi zuang-zuang. Sudahlah, aku kasih tahu, Zuang-Zuang itu cucu kandungmu. Uangnya juga harus disimpan untuk kami, kartu ini aku ambil dulu. Tidak boleh, kalian mengambil nyawa Yang. Kasih, berikan padaku. Baiklah, uangnya boleh untukmu. Agar kamu tidak bilang kami sebagai anak dan menantu tidak berbakti. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kalau kamu bisa cari pacar lagi di desa, religian adik laki-laki lagi, maka kami sebagai kakak dan kakak ipar pasti akan menyimpan uangnya. Kamu, kasih padaku. Cepat pergi. Kasih aku 200.000 lagi, aku sudah tua bisa tidak diobati. Tapi Yang masih kecil. Kalau begitu kalian berdua jangan diobati saja, kalau dia mati sebelum kamu. Pas buat kamu cari jalan dulu. Kenapa orang tua bisa seperti ini? Anak-anaknya tidak peduli? Ibu, Kamu now pain? Cepat pergi. Nak, tolong ibu. Ibu, jangan salahkan aku. Salahkan saja kamu dulu mengadopsi si jalang kecil itu. Jangan salahkan kami berdua kejam, 200 ini untukmu. Kalau dia mati, pas buat beli kotak abu. Nenek, Lukanya terbuka lagi, mungkin ada bahaya nyawa.
Aku akan hubungi dokter. Nenek, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kalau nenek mati, kamu sumbangkan semua organ nenek. Nenek cuma ingin cari keluarga baik untuk Yang. Ada baju dipakai, ada makanan dimakan, jangan kedinginan dan kelaparan. Di masa depan, bisa masuk universitas. Nenek. Yang lihat, ini apa? Ini permen kesukaan Yang, permen lollipop. Nenek kamu bangun. Tolong ada yang tolong nenekku. Nenek kamu bangun. Saya Pkin Adrenaline. Surat persetujuan operasi belum ditandatangani. Anaknya kan baru saja datang? Sekarang tidak bisa dihubungi. Hai, Aku yang ada tangani. dia terlalu kecil dan bukan keluarga dekat, tidak bisa menandatangani. Tidak boleh, Tolong selamatkan nenekku, mohon. bangun. Direktur ada di sini. Ya, Tolong nenekku, mohon. Tolong nenekku. Nak, Anda adalah orang terkaya, Yo Yun Jin. Anda tangan untuk orang tua ini, saya yang urus. Sembuh. Kerahkan tim medis terbaik dari seluruh negeri untuk menangani kondisi mereka. Pastikan mereka sehat. Ya, Tolong selamatkan nenekku. Tuan Yo, boleh tahu Anda siapa bagi mereka? Dia adalah anakku. Dia adalah penyelamat keluarga kami. Nenek, kamu sudah bangun. Yang, aku di mana ini? Kamu baik-baik saja. Nenek, aku sudah sembuh. Kamu tidur seminggu, membuat Yang sangat khawatir. Siapa mereka? Oh, kami adalah orang tua kandung Yang. Hai. Ayo nenek, aku ajak jalan-jalan. Penyelamat. Ini. Anda ikut saya lagi. Pemandangan di perkebunan ini indah dan tenang. Ditambah tim pelayanan terbaik seantero negeri. Sangat cocok untuk masa tua Anda. Benar, saya juga sudah siapkan properti di berbagai negara. Jika Anda bosan, bisa pindah ke negara mana saja. Ini untuk Anda, tanpa batas. Aku tidak pantas menerima ini. Anda sudah menyelamatkan anak ini 2 kali, Anda adalah penyelamat keluarga Yo. Mulai sekarang, kami berdua akan menghormati Anda seperti ibu kandung kami. Seluruh grup Yo akan menghormati Anda. Mohon tetap tinggal. Aku tidak butuh imbalan apapun. Aku orang desa, lebih baik pulang saja. Nenek, jika Anda tidak mau, Yang akan ikut Anda pulang. Di mana nenek berada, di situ rumah Yang. Bagaimana bisa? Kamu baru saja mulai hidup enak. Nenek, tinggallah di sini. Baik, nenek ikut kata kamu. Bagus sekali, nenek setuju. Kalian ini? Ibu, Hai, Salam untuk Nyonya tua. cepat, bangunlah. Bagus sekali, nenek. Kita tidak akan terpisah selamanya. Pergi. ayah ibu, bulan ini kita sudah mengusir 6 pembantu rumah tangga. Perusahaan pembantu rumah tangga sudah memblokir kita. Siapa yang akan mengurus anak? Aku dan ibumu sudah tua. Tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah atau mengasuh anak. Bukannya Ibu Lijian sudah keluar dari rumah sakit? Suruh si tua bangka itu yang jaga. Tapi dia cuma orang desa sendirian. Kalau dia mau datang, bagus. Jadi kita bisa hemat sedikit uang. Iya, aku dan ayahmu akan mengawasinya. Kalau dia berani tidak melayani dengan baik, lihat saja bagaimana kami menghajarnya. Betul. Hehe, Yang, kamu ini misterius banget.
Ngapain sih? Nenek lihat. Ini. Ini gambar yang waktu pelajaran seni. Guru suruh kami menggambar hal yang paling penting. Yang gambar nenek. Ini aku ya? Nenek cuma orang desa. Mana mirip sama orang di gambar ini? Ini nenek di masa depan. Yang mau kasih gambar ini ke nenek. Nenek tidak suka? Masa sih? Asal gambar yang nenek suka semua. Wah, ini pakai mutiara asli ya? Wah, ini terlalu mewah. Nenek tidak boleh terima. Nenek, kalau nenek tidak mau, aku akan sedih. Baik, nenek dengar yang. Kata dokter, nenek baru keluar dari rumah sakit, masih lemah. Nenek suka tidak dengan makanan yang kami siapkan ini? Wah, terlalu banyak. Ini merepotkan kalian. Mahal ya? Apa sih, Bu? Kita kan satu keluarga. Kami berbakti itu sudah seharusnya. Lagi pula bahannya biasa saja, tidak mahal. Iya, Bu, ini. Ada juga perhiasan ini, semua untuk nenek. Ini. Nenek. Nenek pakai anting ini sangat anggun. Sebentar lagi kami akan ajak nenek ke mall, beli baju. Setelah kami selesai kerja, kami akan cepat kembali untuk menemani nenek. Wah, lebih baik aku pergi sendiri. Banyak orang ikut, aku jadi tidak nyaman. Baik, Topi ini pas untuk yang. Pelayan. Bu, kenapa ibu di sini? Nah, Wah, kebetulan, Bu. Ibu pulang saja tinggal di sini. kangen ibu ya? Kangen ibu pulang untuk jaga suang-suang. Dulu kalian bilang aku tidak bisa jaga anak, lalu mengusirku. Aku tidak mau pulang. Masih ngomongin hal yang sudah bertahun-tahun lalu. Selama beberapa tahun ini, apakah kamu sudah menjalankan kewajiban sebagai nenek? Hanya tahu membelikan barang untuk si jalan kecil di luar itu. Cucu sendiri tidak kamu urus sama sekali. Yang bukan anak liar, dia sudah menemukan orang tuanya. Oja, kalau begitu kita harus berkunjung ke rumah mereka. Minta kembali biaya perawatan selama ini. Jangan. Aku pulang dulu membereskan barang-barang. Aku ikut pulang bersama kalian. Kebetulan tadi kamu membeli topi. Jangan sampai si jalan kecil itu dapat untung. Bawa saja pulang untuk suang-suang. Ayo pergi. Ibu, apakah kamu benar-benar harus pergi? Atau apakah ada sesuatu yang kurang dari kami? Tidak, bukan begitu. Anakku merindukanku. Nenek, apakah kamu benar-benar harus pergi? Nenek, jangan pergi. Yang baik, nenek akan segera kembali. Nenek, kalau ada yang mengganggumu, bilang saja pada Yang. Yang sudah besar, bisa melindungi nenek. Nenek pulang untuk menjenguk keluarga? Mana mungkin ada yang mengganggunya? Iya Bu. Anak ibu, Li Jian, buka hotel kan? Iya. Aku berencana membeli hotelnya, masuk ke bawah grup Yo. Dia juga lebih mudah mengelolanya. Lebih punya waktu untuk merawat ibu. Bagus sekali. Aku pulang akan beri kabar baik ini padanya. Iya, baik. Datang, Bu. Nak, bantu sebentar. Ini jangan dibawa masuk, rumah bersih. Bukannya sudah bilang harus disinfeksi dulu di luar baru dibawa masuk? Kotor gagang pintu rumahku. Selaku. Setelah disinfeksi cepat masuk, ayahmu menyumbat toilet lagi. Koperku. Koper jelek ini ditaruh di luar kenapa? Cepat masuk, jangan banyak cakap. Zuang. Kamu masih ingat nenek? Katanya tangan semakin kasar semakin rajin bekerja. Tanganmu ini, memang nasib jadi babu ya haha. Zuang, kamu. Hei, sekarang tidak bisa menjangkaunya haha. Koperku. Zuang hebat, ayo pergi. Siapa yang suruh kamu duduk? Kalau begitu, aku duduk di mana? Kamu cuma pembantu, pantas duduk semeja dengan majikan? Cepat beri makan Zuang sampai kenyang. Makan sisa makanan yang biasa dimakan orang desa seperti kamu tidak boleh? Cepat beri makan. Zuang, ayo makan sayuran. Nanti aja. Aduh, Zuang, ngapain kamu dorong nenek? Lihat, baju nenek jadi kotor semua. Kalian orang desa bau, baju emang udah kotor dari sananya. Lagi pula, jangan panggil nenek terus. Mamaku bilang kamu kumat pembantu bau. Kok bisa ngajarin anak kayak gini sih? Dia sok cantik banget sih. Antingnya, kasih aku main. Jangan, ini pemberian Yang. Jangan. Udah, kalau Zuang mau,
kasih aja. Ribet banget sih. Aduh sakit. Lagi pula orang desa, pakai anting palsu. Sok cantik apaan sih? Mau ngegoda jomblo di kampung kamu ya? Ah, cuma keluar darah dikit. Dibersihin pakai antiseptik udah. Tapi, hai. Ada apa? Nah, Udah, kalau Zuang-Zuang mau, kasih aja. aduh sakit. Ada apa? Lihat ibumu yang baik, berantem sama anak kecil. Minta barang aja nggak dikasih. Udah ah, telingamu keluar darah dikit gimana sih? Lagi pula ini cucu kandungmu, ngapain berantem sama dia? Hidup di desa seumur hidup. Dateng ke kota langsung sok-sokan, nyebelin banget. Ayo ayah ibu makan daging. Makan aja kamu. Percaya nggak, grup Yo mau akuisisi hotelku. Grup Zaulo. Perusahaan orang terkaya di kota, Yo Yunjin. Iya dong, emang ada berapa grup Yo di seluruh negeri? Jadi hotelku. Nggak tahu bakal berkembang sebesar apa, hahaha. Yang penting kita dapat koneksi ke grup Yo. Keluarga kita di kota ini, enggak. Bahkan di seluruh negeri punya backingan, WKWKWK. Beneran? Berarti keluarga kita bakal jadi kaya dong? Lebih dari itu, ini tiket masuk kita ke kalangan atas. Bagus banget, Yunjin emang menepati janji. Yunjin, shock kenoloyo. Aku serius, dia janji mau bantu Ajian. Hah? Orang cuma gerakin jari. Dia orang terkaya yang bisa guncang industri keuangan. Orang kaya kamu bisa kenal dia? Nggak kawaya. Di mata para elit, kamu tidak beda dengan semut. Dijejakin saja masih dianggap mengotori sepatu. Aku bicara yang sebenarnya. Sudahlah, pasti keponakanku yang jadi manajer di grup Yo. Dia yang ngomong bye-bye ke bos Yo. Makanya mereka mau bantu kita. Iya, ayahmu sampai keluyuran buat urusanmu ini. Sampai kakinya pegel-pegel. Dasar orang-orang tertentu. Kok tebal banget mukanya? Malah ngaku-ngaku jadi jasa sendiri. Hah? Bu, Pak, dia kan nenek-nenek desa yang kurang pendidikan. Cuma sedikit sok, jangan diambil hati. Mertua sudah capek-capek urusin aku. Cepat sana urus beliau. Mertua, biar ibuku pijitin kaki bapak. Nah, gitu. Duh, maaf. Salah kamu, pijitannya enak banget, aku nggak tahan. Berani-beraninya merayu suamiku. Bu, Aduh, Perempuan desa memang murahan, lihat yang bagus langsung nempel. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Katanya jago merayu lelaki. Hari ini aku kasih pelajaran. aku nggak. Kamu ngapain ya berdiri di situ? Nggak ngurusin ibumu yang gila desa ini? Jangan biarin dia ribut di rumahku. sudah cukup Bu. Nggak bisa mengendalikan sifat kampunganmu yang suka ngamuk. Cepat berlutut minta maaf ke mertuaku. Nenek, Yang kenapa? aku mimpi nenek diganggu di rumah. Aku mau jenguk nenek. Berangkat ke rumah nenek. Siap. Siapa yang berani ganggu nenekku? Akan kubuat dia menyesal 100 kali lipat. Dasar nenek bajingan, kubunuh kau. Sudah, Bu. Lihat mertua sampai seperti ini. Lutut, maaf, lutut. Nak, kok bisa suruh aku minta maaf ke dia? Lutut apa lagi? Usir dia dari sini. Aku nggak mau lihat dia sedetik pun. Pergi. Nenek, Cepat pergi.
Nenek. Bu. Kok sendirian di sini? Badannya kotor sekali. Apa kamu dikerjain keluarga? Aku. Nenek cuma gak bisa tidur, mau keluar cari udara segar. Barusan jatuh gak sengaja. Gak pernah sakit kan? Perlu ke rumah sakit? Gak apa-apa, yang baik, tenang ya. Papa yang mau lindungi nenek. Mau semua orang tahu status nenek. Oke, di hotel anakmu, aku bakal adain pesta. Pertama buat nego soal akuisisi. Kedua, buat umumkan ke keluargamu. Sama semua orang di Chamber of Commerce. Kalau nenek adalah madam dari Yo Group. Dan Yang adalah penerus Yo Group. Pesta? Ribet banget, bakal keluar duit banyak. Nenek pahlawan keluarga Yo, mana mungkin ribet. Iya, dan aku juga mau anakmu tahu. Berkat siapa dia bisa hidup enak kayak gini. Asisten Wu, kamu yang urus sendiri. Bilang ke anak madam, Li Jian. Harus bawa ibunya datang. Siap. Ayo Nek, aku ajak ke suatu tempat. Yang, ini mana? Ini salon kecantikan. Wah, Nek kan cuma nenek-nenek desa. Buat apa dandan? Harus dong. Hari ini Nek dapat perawatan bintang kelas. Bikin nenek jadi nenek tercantik di dunia. Selamat datang, Madam. Madam, saya spesialis perawatan kulit. Saya direktur tata rambut, siap melayani. Saya tanggung jawab baju custom dan styling. Aduh. Nek jangan nolak lagi, ayo. Nek, kamu cantik banget. Nek, ini baju yang kubeliin. Anda memakai satu potong sehari dan seminggu tanpa reduel. Aku sudah sewa seluruh mall ini. Kapan mau ambil apa saja, tinggal ambil. Terlalu mahal, Nek gak bisa terima. Nek terima aja, butler Wang, antar nenek pulang. Siap. Asisten Wu, kok sampai datang sendiri? Bos Yo mau adain pesta akuisisi di hotelmu. Dia akan hadir sendiri. Buat nego soal akuisisi. Gak nyangka Bos Yo begitu memperhatikan kami. Bahkan ada jamuan khusus untuk kita. Banyak juga elit bisnis yang hadir nanti. Bos Yo memanfaatkan saya. Nanti pastikan undang ibumu untuk hadir, ya. Assistant Wu. Dia cuma wanita desa buta huruf. Ngajak dia buat apa? Bos Yo maksudnya Boku, kan? Bos Yo maksudnya adalah direktur Li. Ibumu, Li Gifang. Harap datang ya. Oh baiklah. Pasti di grup Yo, keponakanku yang jadi supervisor. Dia yang ngomong baik ke Bos Yo. Makanya Bos Yo perhatian banget ke keluarga kita. Tapi kenapa Bos Yo menyebut nama langsung? Suruh aku bawa ibuku? Aku pikir, ibu Bos Yo pasti wanita karir yang hebat. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dia mau lihat ibumu dulu. Baru nanti putuskan mau akuisisi minumanmu atau tidak. Dasar perempuan hina itu. Penampilannya yang kumuh gak pantas tampil. Kalau kamu Bos Yo, jangan-jangan batal akuisisi kita. Ibu ini benar-benar bukti orang tergantung pakaian. Pelayan kotor, berdandan cantik buat siapa? Pasti di luar menggoda pria lain biar dibelikan. Tak tahu malu? Kamu. Li Jian, besok acara makan malam harus bawa dia? Aku juga gak mau. Ini permintaan Bos Yo. Harus bawa, dan perkenalkan dengan baik. Maksudmu apa? Nanti, aku mau dia sadar. Posisinya di keluarga ini. Sana tambah beberapa bangku, ia taruh beberapa botol minuman. Lambat apa? Cepat siapkan makanannya. Kablak. Sebentar lagi orang terkaya datang ke hotel kita. Apa yang diajarkan sudah hafal? Sudah. Ah, yang perlu khawatir itu dia, kebiasaan kampungannya. Jangan lihat dia pakai baju bagus, buta huruf. Nanti ngomong langsung ketahuan. Kalau dia bikin gagal hari ini, kamu hancur. Terus gimana? Gampang, orang terkaya juga belum pernah lihat ibumu. Aku sewa aktor. Buat pura-pura jadi ibumu.
Bisakah? Sebentar lagi mulai, acara makan malam mulai. Aduh, Nak, kamu bawa ibu ke sini buat apa? Bukankah ini orang terkaya di kota yang akan datang? Aku pikir memilih 2 botol anggur terbaik dari toko kita untuk menjamu tamu penting. Aku tidak bisa memilih, jadi aku meminta bantuanmu untuk mempertimbangkannya. Ibu orang desa, mana ngerti soal begini? Ibu, kalau bukan ibu yang memilih sendiri, aku tidak akan tenang. Baiklah nak, ibu ikut lihat. Nak, buka pintunya. Nak, kenapa kamu mengunci pintu? Buka. wah, kuat juga ya. Dulu kerja tidak sekuat ini. Nak, buka pintunya. Di dalam terlalu dingin. Ditutup lama begini, ibu bisa celaka. Kamu mau apa? Hari ini hari penting untuk keluarga kita. Kamu mau mengeluarkan si tua ini? Biar dia merusak pesta hari ini? Ibu sudah susah bernapas. Buka pintu. Cepat ke sini, ibu yang kamu cari sudah sampai. Ibu, maafkan aku, tetap di dalam sebentar ya. Pesta hari ini sangat penting bagiku. Jangan keluar dan bikin masalah. Sengaja. Pintu gudang, siapapun yang datang, jangan dibuka. Manjerty? Ya, tapi sudah lama. Ibu di dalam, jangan-jangan ada apa-apa. Cuma sebentar lagi pula ibu orang desa. Terbiasa hidup keras, ada tangan ada kaki, bisa apa? Tapi, Kenapa nenek tidak angkat telepon? Jangan-jangan ada apa-apa. Paman Wu, tolong lacak lokasi ponsel nenek. baik, Tuan Muda. Sistem pendingin gudang sudah diaktifkan. Yang. Buka pintunya. Anak kecil dari mana ini? Ini hotel mewah. Bukan aku untuk 2 anak. Nenekku ada di dalam. Aku kasih 3 detik untuk buka pintu. Kalau tidak, kau akan dipecat selamanya. Type cat. Aku tidak ada waktu untuk main-main. Pergi. Atau kakimu akan kupatahkan. Benarkah? Assassin Wu. Tuan muda. Satpam ini, tahu nenek ada di dalam tapi tetap menolak membuka pintu. Aku salah. Aku akan buka sekarang. Nenek. Mulai hari ini, tidak ada perusahaan di kota ini yang akan mempekerjakanmu. Aku salah. Nenek. Nenek tidak apa-apa. Siapa yang mengurungmu di sini? Ya. Tidak ada siapa-siapa. Nenek sendiri yang salah jalan, tidak sengaja masuk ke sini. Nenek, kita keluar dulu. Nenek, mandi air hangat dulu, lalu kita pergi ke pesta. Sudahlah, lagi pula tidak ada yang ingin nenek datang. Siapa bilang? Yang ingin nenek datang. Nenek, nanti kalau nenek datang ke pesta, semua orang akan tahu identitas nenek. Tidak ada yang berani mengganggu nenek lagi. Tapi, Nenek, ikut yang saja. baiklah, nenek dengar kata yang. Nenek lewat bisa. Ja. Paman Wu, Aku rasa ada yang tidak beres dengan kejadian hari ini. tolong selidiki, bagaimana keluarga nenek biasanya. Nenek. Baik, Tuan Muda. Kalau mereka tidak baik kepada nenek, aku tidak akan membiarkan mereka. Selamat, Tuan Li. Acara akuisisi hari ini sudah selesai. Hotel ini sekarang resmi berada di bawah nama Grup Yo. Tak disangka, kau bisa meraih kesempatan emas dengan orang terkaya. Benar-benar mengejutkan. Hei, ada kabar bahwa di acara akuisisi hari ini, orang terkaya tidak hanya akan mengakuisisi hotel kalian, tapi juga akan memperkenalkan penerus masa depan. Dan ibu dari orang terkaya, yaitu Nyonya Tua Misterius dari Grup Yo, juga akan muncul hari ini. Kalau kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan mereka, masa depanmu pasti akan cerah. Jangan lupa untuk membantu kami ya. Tentu, aku perkenalkan, ini istriku. Keduanya adalah mertuaku, dan ini anakku, haha. Hei, katanya Bos Yo juga mengundang ibumu. Kenapa tidak terlihat? Bos Yo sangat berbakti. Kali ini dia sengaja mengundang ibuku, untuk menyaksikan momen penting dalam hidupku. Sebenarnya, tanpa nasihat dan didikan ibuku, yang penuh perhatian, tidak akan ada diriku yang seperti sekarang. Selanjutnya,
Izinkan aku memperkenalkan ibuku. Ini adalah ibuku. Dia ibumu? Kenapa kau keluar? Nenek-nenek siapa ini? Sepertinya akrab dengan Tuan Li. Dia adalah pembantu rumah tangga kami. Ya, dia orang desa, belum pernah lihat dunia. Dengar-dengar hari ini ada pesta di sini, dia cuma mau numpang makan. Hahaha, betul. Ternyata dia ibumu, aku cuma pembantumu. Hari yang penting begini, semua orang lihat aku. Jangan bikin aku malu, cepat pergi, akui saja. Cepat akui kalau kamu pembantu. Dia memang pembantu kami, pembantu busuk. Benar, anak kecil paling jujur, nggak bakal bohong. Dia beneran pembantu kami. Kok bisa keluar? Nggak mati-mati, terus usir nggak bisa, ya? Mau berdiri di depan orang terkaya dengan bau miskin gitu? Bikin malu anakmu, ya? Ajian. Dari kecil sampai besar, aku yang susah payah membesarkanmu. Menyekolahkanmu sampai sukses. Sekarang kamu kaya. Nggak mau mengakuiku lagi? Benar, Ngomong nggak jelas buat apa? Mau nambah malu aku? Kalau memang sayang aku. Cepat pergi, jangan nongkrong di hotelku, pergi. aku sebego itu sampai bikin malu kamu? Ngapain masih berdebat? Polen, perempuan gila entah dari mana, masuk ke hotel kami. Mau merusak pesta penting ini. Cepat usir dia. Aku nggak mau pergi, lepaskan aku. Nenek, kamu nggak apa-apa? Wah, si anak haram juga datang, ya? Lihat orang-orang di pesta ini, semua kaya dan terhormat. Mau numpang hidup, ya? Ngomong apa sih? Pestanya diadakan di rumahku. Hahaha, dasar anak kecil. Nggak belajar yang baik dari nenek ini, cuma belajar jadi orang desa. Penuh kebiasaan buruk dan suka bohong. Bukannya katanya dia udah ketemu orang tuanya? Jangan-jangan nggak mau ngurus karena dia bawa penyakit desa, ya? Hahaha, menurutku orang tuanya pasti miskin. Nggak sanggup ngurus, jadi dilempar ke nenek-nenek ini. Kok bisa kalian ngomong gitu di depan anak? Kalian nggak pantas sebut orang tuaku. Mana ada orang tua yang buang anaknya sendiri yang sakit? Jangan-jangan orang tuanya cuma orang miskin dari pelosok. Ngomongin mereka aja bikin mulutku kotor. Dasar orang miskin, hahaha. Jangan ganggu nenekku. Berani ganggu anakku? Hari ini aku habisin kamu. Kurang ajar. Bos Yo akan segera tiba. Kalian tidak ingin bekerja sama lagi? Ini semua salah paham. Asisten Wu, mereka berdua yang memulai masalah. Benar, yang datang hari ini, semuanya adalah mitra bisnis grup Yo. Bukan hanya untuk membahas masalah akuisisi hotel kalian, tapi juga hari besar Bos Yo mengumumkan pewarisnya. Ibu Bos Yo, Nyonya Yo juga akan tampil sebagai penyelenggara. Apakah ini cara kalian memperlakukan acara ini? Ini semua salahku, asisten Wu. Mengingat Bos Yo mengajak kerjasama. Beri kami kesempatan lagi. Bos Yo akan segera tiba. Periksa lagi semua persiapan. Baik, jangan cari masalah lagi. Hati-hati di jalan, asisten Wu. Yang, jangan ambil hati apa yang mereka katakan tadi. Tenang, aku tidak akan menghiraukan mereka, Nek. Aku akan memberimu sesuatu. Apa itu? Ikut saja denganku. Kenapa harus memaafkan mereka? Aku sampai dipukul. Sudah, jangan marah lagi. Kita harus lebih rendah hati. Jika terus seperti ini, jika grup Yo tidak mau kerja sama lagi, kita akan rugi besar. Mereka beruntung. Setelah kontrak proyek ditandatangani, kita bisa perlahan-lahan balas dendam. Sialan, membuatku bermasalah dengan asisten Wu. Nah kabar, Bos Yo berapa waktu lalu menjemput ibunya, Nyonya Yo dari grup Yo. Katanya bukan ibu kandung, tapi punya jasa besar pada keluarga Yo. Bos Yo yang berbakti mengakui beliau sebagai ibu. Hari ini akan tampil di pesta. Konon Bos Yo khusus mengirim orang ke selatan untuk memilih batu akik Nanhong paling indah dan langka. Lalu mempekerjakan ratusan desainer dan pengrajin terbaik untuk mengukirnya menjadi kalung akik satu-satunya di negeri ini, hadiah untuk Nyonya Yo. Dengar itu? Orang terkaya sangat menghormati Nyonya Yo. Nanti di pesta, rawat Nyonya Yo dengan baik. Buat beliau senang,
pasti orang terkaya akan memberi lebih banyak proyek. Li Jian, hari ini semuanya tergantung padamu. Ini. Ini hadiah dari Yang atas nama grup Yo untukmu. Ini terlalu mewah. Hari ini adalah hari pengumuman identitas nenek. Aku ingin nenek tampil cantik. Yang sudah besar dan mampu. Yang pasti akan melindungi nenek. Ayo Nek, ganti baju dan pergi ke ruang acara. Wah, sungguh elegan. Lihat kalung yang dipakainya di leher itu. Apakah itu kalung Aki? Jangan-jangan dia itu nyonya tua grup Yo? Sungguh elegan. Jangan-jangan anak haram itu adalah anak orang terkaya? Masa sih? Grup Yo kan bisnisnya besar. Masa iya karena anak sakit lalu dibuang? Tapi kalung itu, Pasti dicuri. Orang desa kan? Bawaan lahir suka mencuri, kan? Lihat barang bagus langsung ingin miliki, pasti mau dijual lagi. kalau orang terkaya tahu ibumu pencuri, bisa-bisa kita ikut kena getah, usaha gagal. Bahkan hotel kita bisa bangkrut. Ayo kita tangkap dan bawa ke orang terkaya. Siapa tahu masih ada harapan. Ayo cepat. Nenek, kalungnya cantik sekali. Cantik sih, cantik. Sayangnya terbuang dipakai aku. Tahu terbuang masih dipakai? Kalau kotor, nyawamu yang murah. Senggap ganti? Siapa ini? Begitu anggun pakai kalung akik. Jangan-jangan itu kalungnya direktur? Jangan-jangan dia nyonya tua? Ah, masa sih? Nyonya tua kan hidup mewah. Tangannya kok kasar sekali, kayak pekerja kasar. Dengar apa kata orang? Cepat bawa ibumu pergi. Kau tidak malu, aku yang malu. Ibu, ngapain masih di sini? Kalung ini juga bukan untukmu, cepat lepas. Berani sekali bicara ke nenek. Kalung ini hadiahku untuk nenek. Dasar anak haram. Baru saja kau dibiarkan. Tak tahu diri. Pembohong. Pergi sana. Yang, kau baik-baik saja? Aku baik. Tadi mereka mau memukul nenek. Siapa yang berani? Ini ibunya si anak haram. Orang miskin tetap miskin, berdandan begini. Tetap tak bisa sembunyikan kekurangannya. Dia pasti tipe yang suka main-main waktu muda. Hamil anak tak jelas bapaknya. Lalu dibuang, wanita murahan. Hahaha, Boleh hina aku, tapi jangan hina Xiao Sui dan Yang. hina lagi kenapa? Kau sengaja bavaji. Agar wajah rubahnya bisa memikat orang kaya jadi ayah si anak haram ini. Katanya orang desa jujur, ternyata licik juga ya. Hahaha, berani memukul ibuku? Aku memukulnya kenapa? Aku juga bisa memukulmu, berani kau pukul aku? Mereka adalah tamu kehormatan yang aku undang, berani kalian menghina mereka? Memukul kalian masih ringan, ini hotel milik keluarga kami. Pesta yang diadakan orang terkaya, kapan giliranmu seorang wanita rendahan? Mengundang orang, apa hakmu? Jangan-jangan kau orang dari grup Yo? Pintar juga kau, cepat minta maaf pada ibuku. Minta maaf? Kau cuma karyawan rendahan di grup Yo. Berkokok apa di sini? Kalau memang orang grup Yo, harusnya kau kenal manajer ke Jakakaku. Begitu dia datang, langsung bisa memecatmu. Wah, orang penting juga. Aku tunggu di sini. Lihat bagaimana dia memecatku. Baik, sekarang aku panggil keponakanku. Bu, bisakah jangan membuat keributan? Tidak membantu sama sekali. Malah membuat kita semua malu. Ibu tidak ribut. Hari ini Yunjin yang mengundangku. Dia akan. Sebentar lagi kau akan tahu. Jia Mingkundengmu, kalau kau sedikit lebih berguna. Tidak membuatku malu, apakah ini akan terjadi? Harusnya dulu kutinggalkan di kampung, tidak usah bawa kau ke sini. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Tunggu, kalau dia pergi, bukankah tamparanku sia-sia? Aku harus balas. Aku lihat siapa yang berani berbuat onar di sini. Wah keponakanku, akhirnya kau datang. Ini si tua brengsek, dia mencuri. Hadiah yang disiapkan orang terkaya untuk nenek, lihat. Bahkan bekerja sama dengan komplotannya untuk memukul orang, ia wanita ini. Dia bilang dia karyawan Yo, cepat lihat kau kenal dia tidak. Kelihatannya agak familiar.
Tapi karyawan kecil seperti ini banyak Dio. Aku sibuk setiap hari berurusan dengan direktur. Mana sempat kenal orang kecil seperti ini? Bertahun-tahun ini aku fokus mencari anak. Jarang kembali ke perusahaan, wajar kau tidak kenal aku. Tunggu sampai Yo Yunjin datang. Kau akan tahu siapa aku. Nama besar bos Yo pantas kau sebut? Benar juga, kau cuma wanita rendahan yang sudah dimainkan pria. Dan dibuang, berani berdandan di sini? Cepat usir dia. Iya, sebelum aku marah, lebih baik kau pergi. Kau cuma manajer kecil, berhak apa mengusir orang? Aku. Kokak, mereka tidak hanya berbuat onar di pesta Bos Yo, tapi juga mencuri hadiah Bos Yo untuk nenek. Kalau nanti Bos Yo datang, melihat kolanggo kikbar hargonya. Dipakai di tubuh nenek tua yang kotor dan miskin ini. Kerjamu juga tidak akan bertahan. Ayo, lepaskan kalung di leher nenek tua ini untukku. Lalu usir dia keluar. Bukannya kamu sangat sombong? Pikir tidak ada yang bisa mengatasi kamu ya? Kalung ini, aku akan melepasnya untukmu, Bu. Kalian ngapain? Kalian mau apa? Kalian merusak kolangokik, bayar ganti rugi. Ini berapa harganya ya? 500.000. Hanya 500.000, aku masih punya modal. 500.000 per butir. Apa? 500.000 per butir? Kalung ini ada puluhan butir. Belum lagi yang lain. Tali kalung ini menggunakan tali teliwada. Bahan yang digunakan juga paling langka, satu tali 20 juta. Artinya, kita merusak. Kalung ini harus mengganti puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau orang terkaya tahu, kita merusak kalung akiknya, jangan bicara soal akuisisi yang gagal. Keluarga kita juga tidak akan punya tempat di perusahaan ini. Tunggu, siapa yang tahu dia berkata benar atau tidak? Anak liar yang tumbuh di desa. Bagaimana mungkin tahu harga barang-barang ini dengan detail? Atau yang kita putuskan, kalung ini bukan kalung akik asli. Bawa barang palsu ke sini untuk menipu ya? Setelah aku periksa, ini asli. Sepertinya mirip dengan yang dikatakan anak ini. Kamu siapa sih? Ngomong sembarangan di sini. Dia teman bos Yo, ahli perhiasan terkenal di dunia. Keluarga kita tidak akan hidup tenang lagi. Ada satu cara. Kamu putus hubungan dengan nenek tua ini, ya? Nak, kamu mau putus hubungan dengan ibu? Bukankah ini karena kamu? Hidup yang baik begini, kamu malah berbuat onar. Bagaimana bisa aku punya ibu seperti kamu? Aku mana berbuat onar? Kamu anak kandungku. Mana mungkin aku tidak menginginkan yang terbaik untukmu? Nyawamu tidak berharga. Kalau tidak bisa bayar ya masuk penjara saja. Kamu berkorban diri untuk masa depan cerah anakmu. Apa yang kamu sesali? Ibu, tolong aku sekali ini, aku akan menjengukmu di penjara. Ibu, Ayahmu meninggal muda. Aku sendiri yang membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu benar-benar tidak mengakui aku sebagai ibumu lagi? Ya, terus kenapa? Cepat bilang. Kalau tidak, kita harus ganti rugi lagi. Masa depanmu juga hancur. Cepat bilang, cepat. aku memutuskan hubungan ibu dan anak dengan Li Guifang selamanya. Kalau begitu, menantuku dan nenek tua ini tidak ada hubungan apapun lagi. Hei, bawa nenek tua yang buat onar ini dan orang-orangnya. Keluarkan. Tunggu. Sebelum pergi, aku mau dia dan si anak haram ini berlutut dan minta maaf padaku. Nenek kamu. Kalian berani sentuh aku? Yang. Jangan buru-buru. Aku bilang, tamparan yang kuterima pasti akan kubalas. Kalian satu persatu, ya? Berhenti. Aku lihat siapa yang berani. Bos Xiao. Bos Xiao. Bos Xiao. Nenek jahat ini sudah kutangkap untukmu. Bagaimana mengedepnya? Terserah bos. Bagaimana menghukumnya? Tentu saja memecatmu. Memekatku? Asisten Wu, aku tidak mau melihat orang ini lagi. Ya. Bos Xiao. Bos Yo, beri aku kesempatan lagi. Bos Xiao. Bos Xiao. Sepupuku dipecat, berarti di seluruh negeri. Tidak ada tempat baginya lagi? Sepupumu kena imbas,
Salah nenek tua sialan ini. Kamu masih diam saja? Cepat berlutut dan minta maaf ke Bos Yo. Boss Joe, Ibuku. Jangan sentuh dia. Jangan. Boss Joe, Tenangkan diri. Kami sudah memutuskan hubungan dengan nenek tua ini. Semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kami. Bagus. Kalau hubungan sudah putus, maka apapun yang kulakukan padanya, bagaimana aku melakukannya? Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Benar, mau dipukul sampai mati untuk makanan anjing. Atau dibedah untuk jual organ, tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Kalau begitu, bagaimana jika aku bilang, dia akan menjadi nyonya tua grup Yo? Masih merasa tidak ada hubungannya? Hahaha. Bos Yo, Anda benar-benar pandai bercanda. Anda begitu anggun dan kaya raya. Bagaimana mungkin seorang nenek desa seperti ini adalah ibu Anda? Benar, jika dia adalah nyonya grup Yo, aku akan bersujud. Waktunya hampir habis. Kalian akan segera tahu perbuatan kalian. Sungguh sangat bodoh. Apa maksudnya ini? Tema pesta hari ini diubah. Aku, Yo Yunjin. Di kesempatan ini mengumumkan sesuatu, beberapa waktu lalu. Aku menemukan anakku yang hilang bertahun-tahun. Dia akan menjadi penerus grup Yo. Semua ini berkat seorang penyelamat. Sekarang, tolong anakku yang bawa penyelamatku ke panggung. Yang, bukankah itu nama anak haram itu? Kenapa si tua itu naik panggung? Ibuku adalah penyelamat orang terkaya? Tidak mungkin, dia hanya nenek desa. Bagaimana bisa berhubungan dengan orang terkaya? Pasti salah orang. Saat aku kecil, nenek mengangkatku, tapi aku tidak pernah bertanya pada nenek. Anak lain punya orang tua, tapi di mana orang tuaku? Sampai suatu hari nenek bercerita padaku. Nenek, aku takut. Yang, jangan takut. Tahukah kamu, orang tua yang adalah dewa di langit? Ayah adalah dewa petir yang bertugas menggelegar. Ibu adalah Dewi Kilat, bertugas menyambar. Jadi yang saat petir dan hujan, yang tidak perlu takut. Itu ayah dan ibu datang menjengukmu. Nenek, aku sudah besar bukan lagi anak kecil yang percaya dongeng. Aku tahu, yang selalu melindungiku bukan dewa. Tapi nenek, terima kasih nenek. Nenek yang harus berterima kasih padamu, kalau bukan kamu. Nenek tidak punya harapan hidup. Anakku yang sejak lahir lemah. Tanpa bantuan penyelamat, dia tidak bisa tumbuh sehat seperti ini. Anda menyelamatkan yang 2 kali, terima kasih. Sebagai balas budi, aku, Yo Yunjin, mengangkatnya sebagai ibu angkat. Nyonya tua grup Yo, seluruh keluarga Yo menghormatinya. Siapa yang berani mengganggunya? Berarti melawan grup Yo. Kebetulan sekali, Bos Yo lihat. Nyonya tua adalah mertuaku, berarti kita satu keluarga. Hari ini Anda mengambil hotel menantuku. Apakah saya juga bisa bekerja sama dengan Anda? Tidak. Hanya membantu, itu sudah kehormatan besar bagiku. Mertua, baiklah, hari ini saya memang tidak bisa mengambil alih hotel menantumu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu bantu. Baik, katakan, aku pasti lakukan. Bantu apa? Bantu penyelidikan. Contoh, setelah diselidiki, keponakanmu mencuri data grup Yo selama ini, tolong bantu penyelidikan. Bos Yo, beri kesempatan lagi. Mertua tidak, Bos Yo. Kamu sudah mengakuinya sebagai ibumu. Berarti kamu dan Li Jian adalah saudara. Demi persaudaraan kalian, tolong maafkan kami. Tuan muda, ini rekaman CCTV. Di sekitar rumah Li Jian yang Anda minta untuk diselidiki. Aku sudah mengakui ibu, tapi ada yang tidak. Kalau bukan karena Yang meminta asisten Wu menyelidiki,
Aku tidak tahu kalian memperlakukan ibu seperti itu di rumah. Sebagai anak, ibunya sendiri. Dihina oleh istri dan mertua, tapi diam saja. Membantu kejahatan, sungguh tidak pantas disebut anak. Keluarga Yo tidak akan pernah bekerja sama dengan orang tidak tahu malu seperti kalian. Kita pulang. Bos Yo, kali ini tidak mengambil alih hotel kami. Saya tidak ada keberatan. Hanya saja, jika ada kesempatan kerjasama di masa depan. Demi ibuku, pertimbangkanlah saya. Beri saya kesempatan. Masa depan? Itu tergantung pada penerus saya nanti. Tuan muda, dulu saya tidak tahu. Tidak tahu identitas Anda. Tuan muda, Tidak tahu identitas? Kalau aku bukan penerus grup Yo, kamu akan terus mengganggu nenek? tidak. Mulai hari ini, grup Yo tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Perusahaan manapun di seluruh negeri yang bekerja sama denganmu, berarti musuh grup Yo. Dan kalung akik itu, tidak peduli bagaimana caranya, harus diganti dengan harga asli, kurang 1 sen kita bertemu di pengadilan. Selesai. Kontrak batal, kita juga di blacklist di industri ini. Kita masih punya utang ganti rugi lebih dari 100 juta. Kita bakal jadi pengemis mulai sekarang. Bu, tolong bantu aku minta maaf ke Bos Yo. Tolong Bu, aku anak kandungmu. Bu, aku mohon. Ajian. Nenek, kita tinggal di desa beberapa tahun, dia sekalipun gak pernah datang menjengukmu. Jangan sampai kamu luluh ya. Bu, aku susah payah keluar dari pegunungan. Aku punya kehidupan sekarang, punya karir dan keluarga. Kamu tega menghancurkan hidup anakmu sendiri? Dulu kamu gak pernah bantu ibuku. Sekali ini saja Bu, tolong aku. Bu, Nggak pernah bantu kamu? Kalau bukan ibumu. Dari mana kamu punya uang buat kuliah di kota? Atau uang buat usaha dan nikah? Saat kamu merasa sudah berjuang keras. Siapa yang di belakang cuci baju masak dan jagain kamu? Rumah yang kamu tinggali sekarang, dibeli dengan tabungan seumur hidupnya. Kamu nggak bisa lihat itu? Ibumu membungkuk, biar kamu bisa menginjak punggungnya untuk meraih kesuksesan. Melihat dunia yang lebih luas. Tapi apa yang kamu lakukan? Pernah nggak kamu menengok ke belakang, lihat punggungnya yang sudah bungkuk? Sedikit saja. Sekarang kamu mau minta maaf darinya. Kamu pantas? Mulai sekarang, urusanmu bukan urusanku lagi. Jangan cari aku lagi. Ini adalah kata-kata terakhirku. Sebagai ibumu. Ayah, Nenek, anakmu sudah perlakukanmu seperti itu, kamu masih memikirkannya? Yang, kakekmu sudah lama meninggal. Nenek sendirian membesarkannya. Dia bilang, pengen lihat dunia luar. Nenek jual 2 sapi, biayain dia sekolah. Nggak nyangka. Apa nenek nggak ngajarin dia dengan baik? Enggak kok, Nak. Yang juga dididik Nenek. Nenek adalah nenek terbaik di dunia. Bagus, yang sekarang sudah besar. Sudah punya keluarga sendiri. Tapi nenek nggak punya rumah lagi. Yang pernah janji, kasih nenek rumah. Ini rumah nenek. Ayah, ibu. Dan yang adalah keluarga nenek. Termasuk orang tua nenek, juga keluargamu. Kalau dipikir-pikir, nenek sudah lama tidak pulang. Ayah, Entah bagaimana keadaan orang tua di rumah dan 2 adik perempuan. Sekarang, betul, yang belum pernah bertemu kakek buyut. di antara saudara-saudari nenek, selama bertahun-tahun ini, neneklah yang paling menderita, jadi nenek juga tidak pernah pulang. Takut mereka khawatir. Masa sih? Mana ada orang tua yang menolak anaknya sendiri? Lagi pula, sekarang hidup nenek sudah lebih baik. Harusnya pulang untuk melihat. Yang sudah cek 2 hari ini. Kan ulang tahun kakek buyut ya? Ayo kita pulang untuk merayakan ulang tahun kakek buyut. Pulang untuk melihat juga bagus. Asyik ayah. Iya, yang. Ibu, ini kelalaian aku dan Xiao Sui. Kami akan segera mengatur. Kita pulang dengan meriah. Wah, tidak perlu. Anak ini, yang. Nenek-nenek ayo pulang. Sekarang yang bisa. Bertemu ayah dan ibu setiap hari, semua berkat nenek. Yang juga ingin nenek bisa bertemu ayah dan ibu.
Ibu, jangan menolak. Aku dan Xiao Sui sudah menyiapkan kejutan untuk ibu, pasti akan membuat ayah ibu senang. Dan membuat ibu bahagia. Ayo pergi. Salam, Nyonya Tua. Waduh ini. Ini, Wah Yunjin, aku cuma pulang kampung. Tidak perlu buat acara besar-besaran. Anda adalah nyonya tua dari grup Yo. Protokol untuk mengantar Anda pulang adalah hal yang seharusnya. Mereka semua orang desa, kalau terlalu mencolok, akan jadi bahan omongan warga. Lihat, aku akan pakai ini saja untuk pulang. Ibu, aku sudah survei desa Anda, ingin memberikan investasi untuk mengembangkan desa, agar warga desa Anda bisa hidup lebih baik. Ini benar-benar tidak perlu karena aku membuat proyek besar seperti ini. Anda punya jasa besar bagi keluarga Yo, kami harus membalasnya. Waduh, Nenek, bawa aku ya. Nenek kemana? Yang ini ikut kemana saja. Hari ini kamu masih ada kelas, setelah selesai. Aku akan ajak kamu cari nenek, ya Yang. Baik. Tahu Anda tidak ingin hadiah yang terlalu mewah. Botol anggur mau tai edisi koleksi ini. Aku minta tolong teman untuk membelinya, sederhana tapi bisa menunjukkan. Guru dari Yo. Wah Nenek, terimalah saja. Tapi siapapun yang berani mengganggu Nenek, yang tidak akan membiarkannya. Yang tidak akan membiarkannya. baiklah, kembali ke kampung halaman sendiri, mana mungkin ada yang berani mengganggu nenek. Yang tenang ya, nenek pergi dulu. Selamat ulang tahun kakek. Semoga berumur panjang, baik. Ayah, selamat ulang tahun. Ah. Ini untukmu. Gelang emas, bagus. Ini dari putri kedua yang bekerja di perusahaan asing. Putri kedua pulang, selamat. Baik. Ayah, aku pulang. Wah, ini dari putri ketiga yang bekerja di grup Yo. Putri ketiga pulang, grup Yo, perusahaan orang terkaya. Hebat sekali, membanggakan keluarga ini, kakek. Bukankah kakek masih punya putri sulung? Katanya setelah membawa anaknya pergi, tidak peduli dengan cucunya sendiri. Malah mengadopsi anak liar dari luar, bahkan membuat anaknya sendiri bangkrut. Bankrupt. Ya, sudah dewasa masih miskin melarat. Lebih baik tidak pulang, aku sudah putus hubungan dengannya sejak lama. Ayah, aku datang untuk memberi selamat ulang tahun. Kamu datang buat apa? Ini kan yang mengadopsi anak liar di luar. Dan membuat anaknya sendiri bangkrut, Li Guifang. Kakek, sebesar apapun kesalahannya, seberat apapun penderitaannya, bukankah kita tetap satu keluarga? Memalukan, tidak bisa menghasilkan uang. Tidak bisa menikah dengan orang baik. Meninggalkan keturunan keluarga Li, malah mengadopsi anak liar. Anak liar itu tidak pulang. Yang bukan anak liar, dan dia sudah menemukan orang tua kandungnya. Oh, jadi tidak mau lagi sama kamu. Kamu mengadopsi anak durhaka, ini karma kamu. Si tua bangka ini berani pulang juga? Tidak punya prestasi, malah berbuat durhaka. Nama baik keluarga Li dihancurkannya, menurutku. Di luar sana tidak ada yang mau merawatnya sampai tua. Dengan alasan menjenguk ayah, ingin menjilat kami para kerabat yang sukses. Benar, tidak tahu malu. Kalau aku jadi ayah, pasti kupatahkan kakinya, tidak boleh dia pulang. Semua membawa hadiah mewah, barang antik. Dia malah bawa bungkusan kain usang. Dia tidak punya prestasi apa-apa. Sedikit uang yang ada dipakai untuk anak haram di luar. Apa yang bisa dia berikan? Aku ingin lihat. Apa isi tasnya itu? Apa yang bisa dia berikan yang bagus? Moutai edisi koleksi, tidak boleh, jangan biarkan dia yang memberi. Ada apa? Anakku adalah sopir bos Yo dari grup Yo. Katanya bos Yo mau investasi di desa kita. Orang tua miskin ini mengeluarkan darah demi anggur mahal ini. Jelas-jelas ingin mencuri kesempatan, betul. Lagi pula ayah percaya pada kita berdua. Nanti kita berikan anggur ini langsung padanya. Bilang saja ini dari kita berdua. Li Guifang juga tidak bisa membuktikan, betul. Dan bagaimana ayah bisa percaya pada sampah tua yang merusak nama keluarga? Hahaha. Ayah, yang rindu Nenek, ayo kita jemput Nenek. Berangkat, Desa Li. Iya, anggur hari ini enak banget. Bapak, sambil mabuk, saya mau tanya. Dari semua anak Bapak, siapa yang paling berbakti? Aku sudah punya pilihan, yaitu hari ini. Yang memberi anggur termahal ini, putriku, Li Xiumei. Putri ketiga kami, Li Xiumei, adalah kebanggaan keluarga Li. Tidak seperti beberapa orang, tidak berbakti dan tidak tahu adat. Bukan begitu, anggur ini aku yang memberi. Apa katamu? Apa katamu? Apa katamu? Aku tahu selama ini Bapak selalu punya prasangka padaku. Biasanya aku bisa tidak datang,
Tapi hari ini ulang tahun ke-80 Bapak. Anggur ini sengaja kubawa untuk menghormati Bapak. Cukup. Dulu kupikir kau bodoh dan tolol. Siapa sangka sekarang karaktermu juga buruk. Kutanya, selama ini kau punya penghasilan? Kalau punya sedikit uang, juga dipakai untuk anak haram di luar kan? Anggur semahal ini kau sanggup beli? Yang sudah menemukan orang tua kandungnya, ini pemberian orang tuanya untuk Bapak. Orang tua anak haram ini. Mereka berani memberi barang semahal ini padaku? Meski punya uang, bisa-bisanya anak dibuang dan kau yang rawat. Bohong saja sudah, kau juga mencuri jasa adikmu. Aku tidak mencuri. Sudahlah, tidak penting apakah aku yang memberi. Yang penting Bapak minum dengan senang. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Kalau kakak bilang anggur ini darinya. Anggap saja itu benar, tidak apa-apa. Lihat, adik ketiga kami memang murah hati. Anak saya adalah sopir CEO Grup Yo. Gaji Bulan Sejeni. Mendapatkan sebotol anggur seperti ini gampang banget. Cuma saya nggak tahu. Gimana orang tua anak haram kamu bisa dapetin anggur ini? Pantasan Siu Mei pakai barang branded semua. Siu Mei, kok kamu bisa gini? Anggur ini kan jelas-jelas aku yang kasih. Ayah, aku tahu kalian nggak percaya sama aku. Aku juga nggak perlu nutupin lagi. Ayah yang itu CEO Grup Yo. Yo Yun Jin. Hahaha, Salahku, nggak ngajar kamu benur, sampai bisa bohong. Kamu bilang, anak haram kamu itu anaknya CEO Grup Yo? Aku nggak bohong. ayah, Grup Yo sebentar lagi mau investasi di desa kita. Bikin resor wisata. Menurutku, anak durhaka kayak kamu yang suka bohong. Itu adalah kotoran tikus di desa kita, harus diusir dari desa dan dihapus dari silsilah. Kalau enggak, Grup Yo nggak jadi datang ke desa kita. Kita semua bakal nyesel. Iya uzir jia. Nenek gimana ya di pesta ulang tahun? Yang Kenjan nenek. Cepetan, lagi cepet. Sebelum gelap harus sampai desa Li. Ini siapa? Gaya banget. Kok datang banyak mobil mewah? Ayah, kamu tahu nggak sesuai standar resor wisata? Kita bisa dapat berapa? Minimal Sejeni. 1 juta. Wah ayah, kamu kurang update. 10 juta. Dan itu per orang 10 juta. Nanti, semua orang di desa kita bakal naik kelas karena proyek ini. Ini kan bagus. Tapi kalau karena perempuan ini, proyeknya jadi gagal. Kita bakal nyesel nggak ketulungan. Ayah, aku nggak bohong, aku juga nggak durhaka. Yang beneran anaknya Yun Jin. Dan dia juga ngakuin aku sebagai ibu angkatnya. Oh jadi sekarang kamu jadi nyonya kaya ya? Tapi aku nggak lihat kamu kayak orang kaya yang hidup mewah. Anak orang terkaya itu cuma kasih kamu baju compang-camping gini. Bukan, aku pulang kampung pakai gaya sederhana. Udah ahli Guifang, sampai sekarang. Kamu masih aja bohong. Ayah, lihat deh dia emang tukang bohong. Sebentar lagi bos Yo datang. Nanti, kalau dia berbuat onar di depan bos Yo seperti ini, dia akan menyeret keluarga kita ke dalam masalah. Dan menjadi aib bagi seluruh desa Li. Ayah, aku tidak. Sudah cukup. Umur segini, tak ada prestasi, meninggalkan keluarga. Sekarang datang dengan alasan memberi selamat, tapi di hadapanku berbohong terus. Asal ngomong, keluarga Li punya anak seperti kamu. Adalah aib yang sangat besar. Mulai hari ini, kamu diusir dari silsilah keluarga, jangan pernah kembali lagi, pergi. Pergi. Aib desa kita, buang dia keluar. Ayah, aku anak kandungmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Pergi atau tidak, keluarga sial. Berhenti. Nenek. Kamu datang. Nenek, kamu adalah anak liar yang diadopsi si pembohong ini. Hah, Apa salah nenekku? Kenapa kalian memperlakukannya seperti ini? apa salahnya? Dia datang dengan alasan memberi selamat, tapi tangan kosong. Bukankah ini sengaja membuat ayahku marah? Menyimpan orang seperti ini di desa kita. Bukankah ini mencoreng nama desa kita? Benar juga. Tidak membawa hadiah, lalu kalian memperlakukan mereka seperti ini? Apakah bakti dinilai dari hadiah? Iya, anak ini ada benarnya. Aku, pewaris Grup Yo, umumkan pembatalan investasi. Pewaris grup Zou,
Kalian berdua memang cucu dan nenek yang cocok. Sudah latihan sebelumnya ya? Sayang tidak jadi penulis skenario. Dia bilang dia adalah ibu angkat grup Yo. Kamu bilang kamu adalah anak muda Yo. Apakah status orang kaya kalian? Dibeli di pasar grosir? Hahaha. Yang berkata benar. Aku beritahu kalian, hari ini di sini. Kalian seharusnya tidak mencoba menipu grup Yo. Jika proyek resor ini gagal, seluruh desa Li dan leluhur di bawah tanah tidak akan tenang. Kamu tahu, Cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Yang, lebih baik kita pergi. tunggu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Xiumei, apa yang kamu lakukan? Anakku adalah sopir resmi keluarga Yo. Sebentar lagi dia akan tiba. Aku akan membuatnya membongkar kebohongan dua penipu ini di depan umum. Pergi. Aku terlambat, sudah masuk hati, aku terlambat. Nak, kamu datang tepat waktu. Semua lihat kan? Ini anakku, Liu Yong. Nok, ada orang yang mengaku sebagai tuan muda keluarga Yo. Aku ingin tahu siapa yang berani sekali. Aduh, masih diam saja? Ayo ungkap mereka, penipu-penipu ini. Bu, dia benar-benar ahli waris grup Yo. Yo Yang. Apa? Bos Zhou. Ini semua salah paham. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa yang mengizinkanmu menyakiti ibuku? Karena perbuatanmu. Anakmu Liu Yong dipecat dari grup Yo. Ah, ingat, karena perbuatanmu, anakmu yang jadi korban. Bu, Yang, aku terlambat. Li Guifang benar-benar nyonya tua grup Yo. Ternyata tidak bohong. Bos Yo, ini semua salahku. Aku buta mata, tidak mengenali tuan muda. Kami akan pergi sekarang, pergi sekarang. Ayo, tadi semua salah paham, Bos Yo. Tidak, Yunjin, karena kamu sudah mengakui Guifang sebagai ibu angkat. Maka aku adalah kakekmu. Sebentar kita makan bersama. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Setuju? Aku tidak punya kakek feodal, bodoh, dan pilih kasih sepertimu. Atas nama grup Yo, aku umumkan pencairan dana dibatalkan. Mulai sekarang, ibuku tidak ada hubungan lagi dengan keluargamu. Guifeng, c'est la vieux Bos Zhou. Anggap saja kita satu keluarga, maafkan saja masa lalu. Tahu kita satu keluarga? Aku datang dari jauh untuk ucapkan selamat ulang tahun. Tapi kau hanya percaya pada omongan orang. Di hatimu, pernahkah kau menganggapku sebagai anakmu? Ayo, Bu. Dan kalian yang sok-sokan, asal memihak. Hanya akan menjadi kaki tangan kekerasan. Tidak bisakah kalian berpikir mandiri? Coba pikirkan baik-baik. Nenek, kenapa nenek menangis? Tidak apa-apa Yang, jangan khawatirkan nenek. Nenek, kalau mereka tidak baik padamu, maka Yang akan memberimu rumah lagi. Mulai sekarang, Yang pasti akan melindungi nenek. Bu. Awalnya ingin kalian disebut Yoyo yang telah lewati 88. Memperkenalkan kalian berdua. Tapi sekarang sudah terlambat. Kami harus pergi dulu. Sudah kukatakan padanya pakaianmu. Dia akan menemukanmu begitu turun. Bos Yo, prosedur sudah selesai, bisa berangkat. Bu. Baik, aku akan menunggu kalian pulang. Nenek yang sakit perut karena makan yang tidak sehat. Dia ke toilet dulu, sebentar kembali. Kalau begitu, kami pergi dulu. Hei, kamu tidak punya mata ya? Pegani kerennya menjemputku? Aduh maaf, aku tidak melihatmu. Cepat! Aduh Xiao Yun, aku tidak bisa mengangkat ini. Tolong bantu aku. Hah? Xiaoyun, kamu memanggilku? Aku kenal kamu, nenek? Aduh. Bukan itu maksudku. Tolong bantu aku. Aku ini putri keluarga Yo yang terhormat. Kamu pikir aku akan melakukan pekerjaan pelayan? Oh iya, kamu kan dari desa, sudah terbiasa kasar dan suka cari kerjaan. Kok bisa kamu bicara seperti itu? Kamu malah mengajari aku? Kakakku mau memanggilmu, nenek, tapi aku tidak. Nenek desa, hanya karena membantu kakakku menemukan anaknya. Langsung merasa bisa naik kelas. Perhitunganmu benar-benar licik. Kamu salah paham. Cepatlah,
Aku tidak mau kedinginan. Xiao Yun, tolong pegang aku. Manny Bakken, keluarga Yo kok bisa punya orang seperti kamu? Kenapa sepupuku menganggapmu sebagai ibu angkat? Nenek sudah tua. Masa harus mengangkat barang seberat ini? Yang, kok bisa kamu bicara seperti itu pada tante? Kamu masih kecil. Banyak hal yang belum kamu mengerti. Ada orang yang, hanya karena berbuat baik sekali, langsung mengikatmu seumur hidup. Yang, nenek tidak bermaksud begitu. Nenek tidak seperti itu. Kalau tidak ada nenek, tidak akan ada aku seperti sekarang. Yang, aku ini tantemu, kita yang punya hubungan darah. Kok kamu malah membela orang luar? Aku memanggilmu tante hanya karena kamu adik sepupu ayah. Kalau kamu masih berani bicara buruk tentang nenek, aku akan bilang ke ayah. Dan dia akan mengusirmu. Nenek, ayo pergi. Nenek tua, sekarang aku sudah kembali ke Indonesia. Harta kakakku hanya untukku. Kalau kamu mau merebut, aku akan main denganmu. Aduh. Ya sayang, makan yang banyak. Aduh, nona besar. Makanan ini untuk nenek. Nenek apa? Kalian tidak tahu ya? Dia bukan ibu kandung Bos Yo. Bukan ibu kandung, dia cuma janda tua dari desa. Hari ini kita buat peraturan untuknya. Kasih tahu dia keluarga ini milik siapa. Bibilin, mana makananku? Hah? Ini makananmu? Aku tidak tahu. Piring yang dipakai anjingku untuk makan selalu bagus. Aku kira ini bulin yang bikin untuk anjing. Sudahlah. Gak apa-apa. Kamu gak marahkan sama aku? Aku gak kasih dia makan lagi, buat kamu aja. Kamu. Kurang? Tadi dia makan punyamu, masih ada. Sekarang kamu makan punyanya buat gantiin, WKWKWK. Nenek. Apa ini? Siapa yang kasih nenekku makan sisa? Ini baru habis dimakan nenekmu, dia gak tega buang. Jadi aku pakai buat kasih makan anjing. Bohongin anak kecil aja. Jangan pikir aku gak tahu maksudmu. Kemarin juga selalu ngomongin nenek. Kalau gini lagi, aku telepon papa. Bukan, aku ngomong jujur. Nek, dia bilang bener? Kakakku dan kakak ipar lagi urus bisnis di luar negeri. Kamu juga gak mau ganggu mereka kan? Nyonya tua, cepat jelasin ke Yang. Iya, Nek. Nenek udah kenyang. Cuma sayang aja kalau dibuang. Baiklah, demi nenek aku gak terusin. Kalau berani ganggu nenek lagi, aku telepon papa. Aku usir kamu, sumpah. Gak mungkin, kita kan satu keluarga. Masa tante tega ganggu nyonya tua? Gini dong, Nek. Berani-beraninya kamu masih minum di sini. Kalung jelek itu bikin kita rugi jutaan. Sekarang rumah jadi gini, kamu masih gak mikir cara? Aku bisa apa? Bos Yo udah blokir kita total. Perusahaan luar pada tahu siapa yang mau kerja sama-sama aku? Coba kamu minta tolong ke mamamu. Jemput dia, kita rawat sebulan. Suruh dia minta tolong ke Bos Yo. Gak usah deh, lupa kita dulu gimana perlakuin dia. Dia mau dateng gak sih? Cepetan cari akal dong. Kenapa aku nikah sama orang gagal kayak kamu? Siapa yang maksa? Kalau bukan keluargamu yang matre. Aku bisa kayak gini? Jangan cari mamaku, dia juga susah. Biar dia hidup tenang dikit. Berani-beraninya ngomong keras. Kalau bukan bantuan papaku, kamu bisa sampai sekarang? Kamu gak mau pergi? Aku yang pergi. Mama, kamu udah ngajarin dia kan? Ayah, Ayo pergi. Bu, kami tahu salah. Kami datang untuk minta maaf. Tidak apa-apa, sudah lewat. Kalau ibu tidak marah, ikut kami pulang ya. mau menipu nenek lagi untuk jadi pembantu ya? Kamu ngomong apa sih? Aku datang dengan tulus untuk minta maaf. Bu, lihat, ini masakan yang aku buat sendiri untuk ibu. Dan, aku dan Lijian sudah berusaha keras. Baru bisa belikan ibu gelang emas ini. Kalau ibu mau ikut kami pulang, aku dan Lijian pasti akan berbakti pada ibu. Bahkan tidak tahu nenek alergi daging kambing. Aku tidak berani biarkan nenek ikut kalian. Gelang emas ini jelas-jelas palsu. Terlihat tidak tulus minta maaf, masih bilang tidak menipu nenek. Pengawal, usir mereka keluar, cepat. Nenek, aku kangen, ikut kami pulang ya.
Ya Bu, meskipun ibu tidak peduli padaku, tolong perhatikan Zuang-Zuang. Dia kan cucu kandung ibu. Kamu begitu rindu nenek, malam ini tidur dengan nenek ya. Aku tidak mau, kata ibuku nenek penuh penyakit. Bahkan disinfektan pun tidak bisa mencegahku sakit. Omong kosong, nenek paling bersih. Hanya orang yang hatinya kotor yang lihat semua orang kotor. Pengawal, usir mereka, jangan biarkan mereka datang lagi. Bu, kami benar-benar salah. Bu, kesal banget. Apa-apaan ini? Entah apa yang salah di kepala kakakku. Menyimpan orang tua seperti ini di rumah, ya kamu benar. Si nenek tua Li Guifang itu kan? Kamu. Ini tidak baik. Orang yang mau sukses tidak boleh terlalu banyak pertimbangan. Ayo, hari ini kita jadi tuan rumah sebentar. Tidak usah membereskan apapun yang kita buat berantakan. Biarkan nenek tua ini yang membereskannya. Kalian sengaja. Masih mempertahankan gaya nenek tua itu? Ah, Nona Yo sudah bilang pada kami. Kamu bukan ibu kandung Bos Yo kan? Waduh, ada orang. Entah dapat keberuntungan apa dari leluhurnya. Bisa menyelamatkan si anak kecil. Sisa hidupmu tidak perlu khawatir lagi ya. Ya, mengandalkan sudah menyelamatkan si anak kecil. Lalu numpang makan minum gratis di sini. Sungguh memalukan kita orang desa. Aku bisa bersih-bersih. Tidak apa-apa, kalian tidak boleh menghinaku seperti ini. Menghina kamu kenapa? Bos Yo tidak ada di sini. Adik kandungnya, Nona Yo, yang pemilik rumah ini. Dia yang menyuruh kami bebas makan minum. Tidak masalah jadi seperti apapun. Kapan giliranmu memberi perintah di sini? Waduh, lemari pakaian kenapa? Cepat padamkan apinya. Yunjin bilang sebelum pergi, harus diperiksa dengan teliti. Cuaca kering, jangan sampai ada barang mudah terbakar di baju. Kamu tidak memeriksa, ya? Kamu bohong. Pasti kamu yang merokok di kamar Bos Yo. Dasar orang tua licik, mau menuduh orang lain, pasti bulin. Biasanya sangat teliti, pasti tidak mungkin salah. Biasanya hanya kamu yang bisa masuk rumah ini. Kami para pembantu mana punya kuncinya. Baju-baju ini harganya jutaan per potong. Coba katakan, kalau aku laporkan ke Bos Yo, kamu pikir dia akan bagaimana? Jangan beritahu Yunjin, dia sudah sibuk setiap hari. Jangan tambah beban dia lagi. Tidak bilang juga boleh, tapi baju yang terbakar ini harus kamu ganti sesuai harganya. Kalian, Ribut apa? Dasar orang tua ini. Merokok di kamar Bos Yo, sampai lemari pakaian terbakar. Ayah, betul. bukan aku yang melakukannya. Sudah. Kok bisa kalian menuduh nenek seperti ini? Nenek tidak pernah merokok, mana mungkin dia yang melakukannya. Lalai sendiri malah menuduh orang, kamu tidak mau kerja lagi. Bukan, Nona, aku. Lalu, kenapa ruang tamu berantakan begini? Kamu yang suruh kami. Aku kasihan pada kalian para pembantu. Biasanya boleh santai sedikit, bukan berarti bisa bertindak seperti tuan rumah. Pergi semua. Jangan, Nona, kami salah. Kami salah. Sudahlah, semua juga susah. Kasih mereka kesempatan. Karena nenek yang memohon, tidak boleh ada lagi next time. Maaf, nenek, sebelumnya mungkin ada kesalahpahaman. Karena kakak sudah mengangkatmu sebagai ibu angkat. Kita sekeluarga mulai sekarang. Kedepannya harus rukun, ya? Bagus, bagus, Xiao Yun. Kamu bisa berpikir seperti itu, sangat baik. Nenek, aku belajar seni di luar negeri. Kebetulan cuaca cerah, baju nenek juga elegan. Aku ajak nenek ke bukit belakang taman, tempat pemandangan terbaik. Untuk ku gambar potret, bagaimana? Wah, tidak usah. Repot-repot saja. Tidak repot, keindahan harus diabadikan. Kebetulan aku tidak ada acara hari ini, sekalian latihan. Baiklah. Nenek duluan, tunggu aku di puncak bukit belakang. Aku siapkan kuas dan cat dulu. Pergi berarti tidak bisa kembali. Ibu Li, sudut ini, sebelumnya. Aku mengira kamu datang ke rumahku hanya untuk makan dan minum gratis. Aku tidak tahu kamu sudah melakukan begitu banyak untuk Yang. Xiao Yun, bagus sekali kamu bisa berpikir seperti ini. Saat itu Yang masih sangat kecil. Siapapun yang melihatnya pasti tidak akan tinggal diam. Aku terlalu tidak mengerti, hari ini lukisan ini. Anggap saja sebagai permintaan maafku padamu.
Kedepannya, aku dan kakakku pasti akan berbakti padamu. Aduh, cat hitamku ketinggalan di kamarku. Kalian ambilkan cat hitam dari kamarku. Ja. Nyonya tua, pegang payung seperti ini, mundur sedikit lagi. Nyonya tua, kesini, terlalu berbahaya. Harus hati-hati. Aduh. Untung kamu ingatkan, kalau tidak. Ibu Li, bajumu tidak pas. Aku bantu rapikan. Aku belum pernah memakai baju sebaik ini. Tidak bisa memakainya, membuatmu tertawa. Bagaimana bisa? Kedepannya kita akan memakai baju bagus seperti ini. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan lagi. Kakak dan iparku sedang dinas luar, yang pulang sekolah malam. Saat mereka tahu, semuanya sudah terlambat. Nenek. Pembantu bilang kamu bawa nenek melukis. Mana nenek? Aku tidak tahu, aku sedang membereskan cat. Tidak tahu nenek pergi kemana. Oh iya. Sepertinya dia meninggalkan catatan. Tulisan nenek tidak benar. Semua orang tahu kamu dan nenek tidak akur. Kamu sembunyikan nenek di mana? Yang, kamu salah paham sama tante. Tante dan nenek sudah berdamai. Tanya mereka, bisa jadi saksi, benar, tuan kecil. Gunung belakang luas, nenek mungkin ke sana menikmati pemandangan. Sebentar lagi pasti pulang, jangan terlalu khawatir. Tidak, aku tidak tenang. Kita cari terpisah. Ada orang terbaring di sana. Jangan-jangan mau nipu kita, sudahlah. Cepat telepon ambulans. Bagaimana nenek berpisah denganmu hari ini? Oh, Ibu Li meninggalkan catatan. Bilang dia terbiasa di desa. Tidak terbiasa melukis potret, jalan-jalan saja. Apa yang kamu lakukan saat nenek meninggalkan catatan? Aku sedang membereskan kanvas dan cat, jadi tidak perhatikan. Catatan nenek mana? Aku lihat. Nenek berjalan sendirian, apa kamu tidak khawatir? Assistant Wu, perhatikan posisimu. Apa kamu sedang menginterogasi saya? Bukan, Nona. Saya kurang ajar. Paman Wu, tentang catatan yang nenek tinggalkan untuk Bibi. Sebenarnya bukan salah Bibi, tapi menurutku pengasuh memang lalai. Mereka sudah tidak cocok bekerja di keluarga Yo lagi. Kalian bisa ambil gaji di bagian keuangan. Nenek. Nenek, bagaimana nenek bisa jatuh dari gunung? Kepala nenek pusing. Apa? Jatuh dari gunung? Nenek tidak ingat? Nenek pergi ke gunung dengan Nona Yo untuk melukis potret. Lalu nenek tinggalkan catatan untuk Nona Yo, bilang mau jalan-jalan. Catatan apa? Aku tidak ingat. Nenek, masih ingat kejadian terakhir sebelum ini? Terakhir menjemput Xiao Yun di bandara. Waktu itu dia masih bermusuhan denganku. Bibi Li, waktu itu aku baru pulang dari luar negeri. Belum tahu kalau kamu sudah berkorban banyak untuk Yang. Waktu kita naik gunung bersama, aku sempat merapikan baju untukmu. Kamu enggak? Yang, nenek lelah dan butuh istirahat. Paman Wu, bantu nenek kembali ke kamar untuk istirahat. Kita harus cari dokter terbaik untuk membantu nenek pulihkan ingatan. Baik. Bibi Li, kakak dan kakak iparku sebentar lagi pulang. Pembantu sudah dipecat, bisa bantu merapikan kamar? Kalau mereka lihat kamar bersih, pasti senang. Yunjin dan Xiao Sui akhirnya akan pulang. Nanti aku akan masak untuk mereka.
Kali ini, aku akan usir kamu dari keluarga Yo untuk selamanya. Ibu, aku pulang. Baik, aku akan belanja dan masak sendiri untuk kalian. Wah, kakak dan kakak ipar, dengar-dengar kalian akan pulang. Nenek bahkan sudah bersihkan kamar untuk kalian, loh. Cepat lihat. Kenapa biarkan ibu yang bersihkan? Di mana pembantunya? Ah, pembantu beberapa hari lalu lalai, hampir membuat nenek hilang. Sudah aku pecat. Ibu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku agak lupa. Lagi pula cuma bersih-bersih kamar, bukan masalah besar. Ayo kita lihat. Ini ada apa ini? Apa ada maling masuk rumah? Tidak mungkin, aku selalu di rumah. Ini tidak mungkin. Dulu yang juga pernah kehilangan barang, sampai aku pasang CCTV di rumah. Ayo kita lihat rekamannya. Ternyata ada maling dari dalam rumah. Bukan aku. Rekaman CCTV menunjukkan hanya kamu yang masuk ke kamar kakak dan kakak iparku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Buka saja koper dia biar tahu. Xiao Yun, kok bisa kamu mengobrak-abrik barang orang? Ini bagaimana? Aku tidak mengambilnya. Aku kira kamu benar-benar tulus baik kepada Yang dan keluarga Yo. Ternyata ada maksud tersembunyi. Bukan, Xiao Yun bukan aku. Aku cuma membersihkan kamar. Aku tidak melakukan apa-apa, Xiao Yun, percayalah padaku. Ibu, jangan buru-buru marah. Aku percaya bukan kamu. Percaya apa? Kakak terlalu mudah ditipu orang. Ayah memang mudah ditipu, tapi yang menipu bukan nenek, melainkan kamu. Yang, aku ingat sekarang. Dia yang mendorongku jatuh dari gunung saat merapikan bajuku. Omong kosong. Kakak, jangan percaya dia. Aku rasa amnesianya juga palsu. Kalau tidak, kenapa dia ingat semua orang? Tapi tidak ingat kejadian di gunung? Pasti ada udang di balik batu. Beberapa hari lalu aku juga melihat. Aku lihat menantunya datang mencarinya. Mungkin dia ingin memberikan perhiasan ini kepada anaknya. Kamu, Yang, ada buktinya? Ini hasil pemeriksaan ahli yang dicari oleh Paman Wu dan aku. Dia memberikannya kepada kami 2 hari lalu. Tidak ada sidik jari nenek di kertas itu, semuanya sidik jari bibi. Wajar saja semuanya milikku. Aku yang membawa kertas itu pulang, sudah memegangnya berkali-kali. Justru aneh kalau tidak ada sidik jariku. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Kamu bisa pasang CCTV di rumah. Aku juga bisa minta Paman Wu pasang CCTV lain di rumah. Masih ada yang mau kamu katakan? Xiao Yun. Benarkah? Kakak, aku tidak tahan melihat orang kampung ini di rumah kita. Aku hanya... Diam. Kamu jadi bodoh setelah lama di luar negeri? Sampai lupa balas budi. Asisten Wu, blokir kartunya dan usir dari keluarga Yao. Baik. Kakak, kamu tega melakukan ini untuk orang luar? Jangan panggil aku kakak. Kamu bukan lagi anggota keluarga Yao. Pergilah. Aku tidak akan laporkan ke polisi, mengingat ayahmu. Jangan terus-terusan salah jalan. Baik, aku pergi. Ibu, maafkan aku, tidak menyangka terjadi hal seperti ini. tidak apa-apa, untung ada yang. Aku tahu nenek bukan orang seperti itu. Sekarang kita hitung hutang kita. Kenapa kamu datang? Aku ikuti saranmu, bakar rumah kakakku. Dorong si tua itu dari bukit. Dan curi barang-barang rumah kakakku. Tapi sekarang, si tua itu selamat, aku malah diusir kakakku. Itu karena kau tak becus mengerjakannya. Kenapa salahkanku? Sebenarnya, semua milik kakakku juga harusnya jadi milikku. Tapi sekarang dia malah mau putus hubungan denganku. Kau bilang, bagaimana aku harus membalasmu? Aku tunggu, putus hubungan? Artinya keluarga Yao tak ada hubungan lagi denganmu. Apa maksudmu? Lalu aku tak perlu takut padamu lagi. Kau sekarang, cuma pengemis tak punya rumah yang bau. Tak punya kekuasaan, berani tawar-menawar denganku? Kau, urusanmu yang kacau, jangan salahkan aku. Itu pasti ulah yang, kan? Kalau mau balas dendam, culik saja dia di sekolah. Urusanmu tak ada hubungan denganku. Pergi sana. Ngapain banyak bicara, buang-buang waktu. Pergi. Harimau jatuh ke tanah, jinjak anjing. Tak ada hubungan denganmu, ya? Coba, ini masakan ibu khusus untuk kalian. Terima kasih, Ibu.
saat bisnis di luar negeri. Xiao Sui terus bilang ingin makan masakan ibu. Iya, Bu. Tunggu yang pulang, kita makan. Ligi Fan, keluar. Bu, Zhuang diculik. Apa? Ini semua gara-gara ulahmu. Kalau bukan karena kau musuhi Yoyun. Dia akan culik Zhuang. Kembalikan Zhuangku. Apa-apaan? Sudah, salahkan ibuku buat apa? Kau kenal Yoyun, tak sadar diri? Kalau bukan karena kau suruh Yoyun sakit ibu. Zhuang bisa diculik? Ternyata ini semua ulahmu di belakang layar. Emang kenapa? Aku tak tahan si tua ini, hancurkan keluargaku. Pokoknya sekarang Yoyun minta 50 juta. Cepat siapkan uang. Kalau Zhuang kenapa-kenapa, aku kubur kau si tua bangka ini bersama. Ribut apa lagi? Berani pukul aku? Aku cerai sama kau. Serai. Keluarga kalian cuma tahu uang, bodoh. Aku sudah muak. Setelah ketemu Zhuang, aku cerai sama kau. Sudah. Urusan kalian selesaikan sendiri. Sekarang yang penting cari anak itu. Betul. Uang jangan khawatir, aku yang urus. Bos, yang sudah dijemput. Tanya guru sekolah, katanya dijemput bibinya. Apa? Yoyun juga menculik Yang. Gimana nih? Tenang, pasti baik-baik aja. Hasebu, kamu gak? Tunggu. Aku tahu yang di mana. Nenek, ini HP baru buat nenek. Waktu jatuh dari gunung kemarin, untung ada orang baik yang nyelamatin. Kalau enggak, kita enggak tahu nenek di mana. Ah, nenek baik-baik aja. HP barunya dipakai sendiri aja. Nenek yang lama masih bisa dipakai kok. Aduh nenek, terima aja dah. Jada, bisa nyambung sama jam tanganku. Jadi kalau nenek diganggu orang, aku langsung tahu nenek di mana, langsung bisa nyelamatin nenek. Baik, yang pintar. Ini pabrik yang dulu diinvestasiin bro. Ayo. Siap. Ada pelakaknya ya? Nah, nenek baikmu sebentar lagi dateng nih. Pabrik tua. Presiden Direktur. Uangnya semuanya di sini. Bawa orang kepung sini. Pastikan kedua anaknya aman. Siap. Yang. Nenek diam. Yoyun, mau uang ya? Lepasin anaknya, uangnya semua buat kamu. Asal anaknya selamat, kami gak bakal lapor polisi. Kakak baikku, aku tahu kalian, bukan. Keluargamu kan kaya. Tapi, aku lebih pengen dia bayar. Zhuang? Zhuang mana? Yang di sini. Zhuang? Kamu culik Zhuang kemana? Akhirnya ingat cucu kandungmu sendiri. Nenek, tolongin aku. Diem lo. Zhuang. Masa dua anak aku taruh di tempat yang sama? Hah? Kamu mau apa sih? Aku setuju semua syaratnya. Aku kasih kesempatan, sekarang udah telak. Dua anak, cuma satu yang bisa diselamatin. Aku tahu kamu sayang Yang, tapi Zhuang kan cucu kandungmu. Gimana pilihannya? Diem lo. Zhuang. Nona Zhao, tolong lepasin Zhuang. Aku sungkem deh. Anak. Dia menargetkan aku. Nona Yo. Aku akan bersujud. Sudah sampai saat ini, masih tidak mengerti kata-kataku? Hanya bisa memilih satu dari dua anak, siapa yang akan kau selamatkan? Ibu, sebelumnya aku salah, tapi Zhuang adalah cucumu sendiri. Kau selamatkan Zhuang. Ibu. Yang. Aku tidak bilang ke nenekmu, siapa yang dia pilih, aku yang bunuh. Tinggalkan yang satunya. Jadi kau harap dia pilih siapa? Sudah memilih? Ibu. Aku mau bicara sebentar dengan Yang. Jangan bergerak, bicara di situ. Aku ingin dengar. Kau pilih siapa sebenarnya? Kau hanya ingin menyiksaku, kan? Anak-anak ini tidak bersalah. Lepaskan mereka. Lepaskan semuanya. Tidak mungkin. Aku ingin melihatmu menderita. Buat sisa hidupmu penuh dengan kesakitan. Baik.
Aku akan lakukan apa saja. Ibu, Nenek, Jangan mendekat. Sudah cukup? Nenek, Bocah ini berani kabur. Nenek, ibu, nenek cepat panggil ambulans. Nenek Bangan. Bawa dia ke kantor polisi. Aku ingin dia dipenjara seumur hidup. Ibu, aku salah. Sebelumnya aku tidak baik. Ibu, bangun. Ibu, buka matamu, lihat aku. Biarkan aku membalasmu dengan baik. Kita kembali ke desa, aku akan merawatmu dengan baik. Ibu. Bangan. Nenek, jangan pergi. Yang tidak bisa tanpa nenek. Dokter, Nenek, Ibu. Yang, jangan menangis. Makan permen. Nenek minum obatnya, pahit tidak? Tidak pahit. Maafkan aku, Nenek. Kalian berdua masih berani datang? Masih belum cukup menyakiti Nenek? Yang, kamu keluar dulu. Nenek baik-baik saja. Ibu, sebelumnya kami sekeluarga dan Zuang-Zuang memperlakukanmu seperti itu. Tapi di saat genting, kamu justru. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tahu kamu memandang rendah kami orang desa. Tidak, mana mungkin orang desa seperti kami bisa hidup senyaman kamu sekarang. Kamu dan Ajian bercerai atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi aku tidak akan memaafkanmu lagi. Ibu, Pergilah. Ibu. Aku tahu salahku, Ibu. Apa kamu merasa ibu tidak punya kemampuan dan hanya membebanimu? Tidak, Ibu. Aku yang salah. Kamu tahu kenapa namamu Li Jian? Jian bisa berarti kuat. Jian juga berarti sehat. Aku hanya ingin anakku hidup sehat dan damai selamanya. Ibu. Yunjin, bisakah kamu berhenti memblokir Ajian? Biarkan dia berjuang sendiri. baik, ibu. Semuanya sesuai keinginanmu. Ajian, hidupmu ke depan, jalani dengan baik. Kamu juga pergilah. Ibu. Nenek, Yang, nenek lelah. Temani nenek pulang kampung beberapa hari, ya? baik, yang akan menangkap ikan untuk Nenek.